Assalamualaikum. Seperti biasa, alhamdulillah kita ketemu lagi dengan channel Aininjas, dimana dalam video kali ini kami memberikan trik, mungkin bisa dibilang trik atau tutorial untuk power supply di saat pemasangan unit AC. Ketika power supply-nya ternyata sudah disediakan oleh bagian instalasi, terpasang di penempatan outdoor unit. Jadi istilah kata power supply-nya berada di area belakang, di tempat-tempat penyimpanan outdoor unit gitu ya. Nah, kemungkinan bagi pemula yang baru beberapa kali pemasangan unit AC akan berpikiran, walaupun power supply tersebut ada di area belakang, dia akan berpikiran narik power supply tersebut bersamaan dengan instalasi pipa penghubung indoor outdoor menuju ke indoor unit gitu kan. Lalu dari indoor unit satu jalur kabel lagi menuju ke outdoor unit. Jadi intinya mungkin bagi pemula akan berpikiran seperti ini, walaupun di saat power supply tersebut ada di area tempat penyimpanan outdoor unit. Mungkin dia akan berpikiran dari power supply yang ada di belakang tersebut di area outdoor, dia akan narik satu jalur menuju ke indoor unit untuk power supply-nya. Contohnya dalam skema atau gambaran seperti ini. Ini adalah area belakang. Kita ambil contoh, ini adalah area belakang dan power supply udah disediakan di area outdoor unit. Jadi mungkin bagi pemula sih akan berpikiran dia akan menarik kabel power dari belakang tersebut barengan dengan pipa instalasi indoor outdoor, ditarik dulu menuju ke unit indoor unit gitu kan powernya. Lalu satu kabel lagi dia akan menarik dari indoor unit menuju ke outdoor unit. Jadi di sini ada gambaran berarti dua jalur. Saya sarankan sih tetap mempergunakan kalau ukurannya tergantung kapasitas AC tersebut ya. Tapi kalau isinya saya sarankan tetap isi 3, dimana salah satunya tersebut ada groundnya. Jadi jalur netral, jalur listrik, dan jalur ground 3, 1, 2, 3 gitu kan. Lalu dari indoor juga udah pasti kabel isi 3 juga, ukuran diameternya tergantung kapasitas AC-nya ya. Tapi isinya selalu isi 3, 1, 2, 3, kuning, biru, coklat. Kalau kita dibilangnya coklat, kadangkala untuk powernya arus listriknya ada yang hitam juga ya itu ya. Nah, mungkin untuk pemula itu biasanya mungkin akan berpikiran seperti gambaran seperti ini. Ketika menemukan power supply-nya ternyata sudah ada di area outdoor unit, sudah disediakan di area outdoor unit, atau walaupun tidak disediakan ternyata saat mau penyambungan ke instalasi rumah lebih mudah mengambil di area belakang ketimbang ngambil di area indoor unit.
Contohnya di area belakang ternyata masuk ke plafon itu lebih mudah, hasilnya juga lebih rapi. Sementara kalau ngambil di indoor unit, di area indoor unit mungkin agak kesulitan masuk ke plafonnya karena ada di area paling bawah, karena rumah tersebut bertingkat. Pas kebetulan AC ini dipasang di rumah bawah, di lantai bawah, maka akan berpikiran yang tadi saya ulang, pasti berpikiran menarik 2 jalur, harus mempergunakan 2 jalur kabel. 1 jalur isi 3 menuju indoor unit, 1 jalur isi 3 menuju outdoor unit, jadi 2 jalur. Mungkin akan ke situ pemikiran bagi pemula gitu kan. Nah, tetapi di sini kami akan memberikan tips supaya dengan satu kabel ini, satu jalur ini, Anda mampu mensuplai power menuju outdoor unit dan mampu mengirim power supply ke outdoor unit, tetapi dengan 1 jalur isi kabel, 1 jalur tapi isi 3 gitu kan. Nah, di sini udah menghemat kabel, terutama kalau jarak indoor outdoornya itu jauh. Di sini kita udah menghemat kabel, tetapi walaupun menghemat kabel, kualitas serta sistem kerjanya sama ya, tidak mengganggu fasilitas yang harus diterapkan di AC tersebut. Oke, mungkin ini kalau seperti diagram seperti ini, saya rasa diagram pemasangan power hal biasa gitu kalau seperti ini ya. Mungkin bagi Anda yang masih pemula, barangkali mau menerapkan sistem yang cukup dengan 1 jalur kabel isi 3, Anda mampu mensuplai ke indoor unit dan mensuplai dari indoor unit ke outdoor unit, padahal powernya ada di area belakang gitu kan. Oke, kita kalau dibilangnya, kalau di teknisi itu kabel yang barengan dililit dengan kabel pipa instalasi disebutnya kabel 1-2, karena hubungan 1-2, hubungan di indoor 1-2 dan ground, 1-2 dan ground, ini kabel power gitu ya. Nah, kita bisa mempergunakan kabel yang 1-2 ini sekaligus sebagai power, sekaligus sebagai kabel 1-2 dari indoor menuju ke outdoor, power supply dan penghubung indoor dan outdoor, hanya dengan mempergunakan kabel 1 jalur isi 3. Kalau besarnya kabel tergantung kapasitas AC. Kalau AC yang low watt 1 PK ke bawah itu kita cukup dengan 1,5 kali 3 mm gitu kan. Tapi kalau udah 1,5 ke atas, 1,5 PK ke atas, kita diisi mempergunakan kabel 2,5 kali 3 mm. Ini selalu isinya isi 3, karena kita tetap harus pergunakanlah ground tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita berlanjut ke cara menghematnya tapi tidak mengurangi dari sistem kinerja untuk ke AC-nya tersebut ya. Oke, yang ini kita tutup dulu untuk ke skema yang seperti ini. Kita lanjut ke skema yang mempergunakan cukup dengan 1 kabel, 1 jalur kabel saja. Yang penting catatannya tetap, walaupun 1 jalur isi kabelnya 3 biji
Sementara kalau mempergunakan sistem seperti kayak gini, kabel isi 3 tetap isi 3 tapi 2 jalur, berarti total kabelnya yang isi 3 berarti total isi 6 kabel 6 ya, total 1 2 3 1 2 3 6. Nah nanti kita cukup dengan kabel 1 2 3 isi 3 1 jalur. Kalau isi sistem yang seperti ini isi 3 2 jalur gitu kan. Oke, kita tutup dulu. Untuk yang ini kita kasih gambaran untuk yang 1 jalur. Nah nanti selain kita bikinin skema seperti ini, ada yang lebih jelasnya nanti dari yang kami foto ya, berbentuk gambar skemanya yang kami foto nanti ada. Makanya menyimak video itu jangan separuh-separuh, berkorbanlah jaringan internet demi mendapatkan pengetahuan tambahan bagi Anda yang belum tahu. Jadi nggak usah takut kehabisan kuota, atau kalau mau Anda mau lihat, mau akses YouTube itu ya mungkin Anda bisa pas kebetulan lagi di rumah saudara, teman yang mempunyai jaringan WiFi. Pergunakanlah hal-hal seperti itu supaya lebih bermanfaat untuk Anda. Jadi ya Anda jangan terburu-buru takut kuota habis lah gitu kan. Tapi untuk yang namanya untuk mendapatkan sesuatu, ilmu, pengetahuan, jangan pernah merasa rugi dengan mengakses sebuah tutorial yang memerlukan durasinya lebih leluasa, lebih panjang, karena di tutorial tersebut udah pasti dijelaskan secara detail. Maka dari itu kalau melihat video, terutama video-video pengetahuan yang ingin Anda ketahui lebih banyak, tonton dari awal hingga akhir. Oke, sekarang kita berlanjut dengan mempergunakan kabel 1 jalur ya. Kita yang pernah saya katakan tadi, ini kan cerita bahwa kabel power supply itu sudah disediakan di area belakang atau area di tempat penempatan outdoor unit. Dari diagram yang pertama maupun diagram ini, permasalahannya karena power supply-nya dari belakang, atau power supply-nya lebih mudah mengambil dari belakang ketimbang harus mengambil di indoor unit. Oke, sekarang saya lanjut ke yang 1 jalur ini. Kita di sini ada power supply seperti biasa. Coklat kita masukin arus listriknya, biru netralnya, dan G ini adalah ground ya, groundingnya ya. Nah yang coklat ini ya, power supply ini tetap semuanya masuk di terminal outdoor unit, di area terminal outdoor unit seluruhnya power. Tapi ingat, pemasangan ke instalasi rumah ini ya, kalau udah disediakan MCB-nya turunkan dulu. Intinya jalur ini Anda hilangkan dulu arusnya, jangan arus listriknya Anda pasang setelah proses pemasangan ini selesai. Jadi untuk keamanan bagi Anda yang masih pemula, jangan pernah sesekali mengonek kabel dalam keadaan masih ada arus listrik, kecuali yang sudah terbiasa. Oke, walaupun Anda mungkin yang sudah terbiasa, tapi untuk menjaga keamanan lebih baik kalau toh ternyata dari bagian instalasi sudah dipersediakan jalur masing-masing, memiliki MCB masing-masing di blok panelnya, lebih baik diturunkan saja di MCB-nya tersebut. Oke, kita lanjut.
Listrik ke power supply ini yang warna coklat ini tetap kita masuk supaya rapi, tetap masuk di terminal outdoor unit. Nanti kita bisa jadikan satu di lilitnya dengan pipa penghubung antara outdoor dan indoor unit yang dibilang kabel 1-2 gitu kan. Cuman di area sini tidak dikonek ya, hanya numpang lewat aja di outdoor tersebut gitu kan. Tidak, atau kalau toh ternyata emang dari power supply ini masuk ke outdoor unit sempat Anda putus dulu, tidak jadi masalah, tapi nanti disambungkan kembali, tapi tidak ada hubungan di outdoor unit untuk power supply-nya. Power supply arusnya ini udah dikonek secara langsung untuk ke indoor unit L. Jadi di outdoor unit ini hanya numpang lewat aja. Listrik masuk numpang lewat di outdoor unit di terminalnya, tidak ada connect di outdoor unit, dia langsung dikonek ke indoor unit bagian listriknya juga. Nah, sementara netralnya ya, dari power supply netralnya masuk ke nomor 2, karena biasanya di AC itu untuk netralnya itu nomor 2, arus listriknya nomor 1. Di indoor juga seperti itu. Biasanya arus listriknya itu nomor 1, netralnya nomor 2, yaitu ground atau ada simbol ground gitu ya. Oke, netralnya kita masuk ke outdoor unit. Nah, di outdoor unit ini kita mulai ada jemperan ya, dari power supply masuk ke 2 terminal outdoor unit, di skrup di baut gitu kan, di jumper untuk penghubung ke indoor unit netralnya juga. Jadi groundnya langsung di bagian outdoor unit. Untuk kabel groundnya warna kuning, biru, coklat. Jadi yang coklat secara langsung ke indoor unit cuma numpang lewat di terminal outdoor unit, nanti dirapihkan sekalian dengan dililit pipa penghubung outdoor unit untuk listrik menuju indoor. Nah, yang warna biru netral masuk ke terminal 2 outdoor unit, lalu di jumper untuk ke netral indoor unit gitu. Groundnya dari sini untuk outdoor unit, sementara ground ke indoor kita sudah cukup dengan istilahnya ground melalui pipa tersebut. Pipa penghubung indoor unit itu kan berbahan logam tembaga gitu kan. Di Nepal ini aja udah, dari body ini aja udah ada hubungan ke sana, ke evaporator indoor. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan untuk groundnya dah cukup, yang penting ada ground, daripada sama sekali orang yang memasang AC hanya kabel isi 2 sama sekali tidak mempergunakan ground ya. Power supply-nya juga cuma isi 2, dia tidak mempergunakan ground ya. Nah, perbandingan seperti kayak itu lebih baik seperti ini. Power supply ke groundnya ke outdoor unit tetap ada, penghubung ground ke indoor melalui pipa instalasi penghubung indoor outdoor yang terbuat dari tembaga untuk sirkulasi gas freon tersebut gitu ya. Oke, sekarang contohnya kita untuk ini kan baru proses power supply yang menuju ke indoor tapi melalui outdoor unit, ini baru netralnya. Nah, sekarang yang pertanyaannya mungkin arus listrik yang untuk outdoornya dari mana gitu kan. Nah, ini kan kabel baru dipergunakan 2, biru dan coklat, netral dan listrik. Coklat listrik, netral biru, berarti masih ada sisa kuning. Kuning ini jangan dihubungkan, yang tadi saya bilang jangan dihubungkan untuk ground ke indoor. Ground ke indoor cukup sampai di body outdoor unit aja. Nah, yang kuning ini kita manfaatkan untuk pengiriman power supply dari indoor yang diprogram dari AC-nya tersebut untuk menghidupkan outdoor.
Jadi kabel ini nomor 1 ini di terminal nomor 1 indoor ini mempergunakan kabel warna kuning yang aturannya tadinya dipergunakan untuk ground, kita pergunakan untuk ngirim listrik ke outdoor unit terminal 1 ya. Ini terminal 1, terminal 2, ini terminal 1, terminal 2. Oke, udah jadi kan. Dan ini pun biasanya seperti kayak gini itu yang tidak memiliki kabel power itu ya di indoor unit itu biasanya Panasonic itu kita sampai saat ini, kalau dulu Panasonic memberikan kabel power, kalau sekarang kabel power tidak berikut, jadi hanya berupa terminal seperti ini aja, 1 2 ground, listrik netral gitu aja ya. Nah, jadi kita ulang lagi sekali lagi untuk pemahamannya supaya Anda lebih paham lagi. Power supply ada di area belakang, di area outdoor unit, atau sudah disediakan oleh instalasi listrik itu di bagian penempatan outdoor unit. Kita atau Anda yang akan memasang AC cukup memanfaatkan satu jalur kabel untuk menghemat, tapi tidak mengurangi kinerja atau sarana yang harus diterapkan dari pemasangan AC tersebut ya. Jadi power supply, saya ulangi lagi sekali lagi, saya ulangi lagi, power supply yang sudah disediakan di belakang warna coklatnya yang akan dilalui arus listrik langsung ke indoor unit melalui kabel yang nantinya akan dipakai 1 2 itu penghubung indoor outdoor, satu jalur ya. Netralnya biru masuk ke outdoor unit. Di outdoor unit ini di paralel, di jumper dengan nomor 2 terminal nomor 2 di outdoor untuk penghubung ke netral netral di indoor. Nah, hasil pengiriman untuk menghidupkan outdoor ini dari indoor unit yang diprogram dari indoor unit melalui kabel yang kuning. Melalui kabel yang kuning itu dari nomor 1 dikonek di nomor 1 dan di outdoornya juga nomor 1. Dan kebiasaannya ketika kita indoor ini sudah dinyalakan, nolnya ini nol yang aturan penghubung ke mesin gitu, ini tuh sebetulnya di modulnya tersebut tuh udah dikonek secara langsung begini gitu kan, untuk mengirim ke outdoor. Nah, tidak dengan proses seperti ini akan sama seperti ini juga di jumper secara langsung gitu netralnya. Sementara arus listriknya melalui angka 1, terminal angka 1 ini tergantung program dari AC-nya tersebut, itu akan mengeluarkan arus melalui angka 1 ini. Kita manfaatkan kabel yang warna kuning dan dikonek lagi ke nomor 1 di outdoor unit. Oke, mudah-mudahan Anda paham dengan skema seperti ini, dan saya akan menampilkan skema yang berwarnanya di akhir video ini ya. Mudah-mudahan dengan seperti ini Anda masih, terutama untuk pemula, masih agak samar-samar masalah bisa dan tidaknya mengerjakan seperti kayak gini, karena ini warnanya hitam semua dan cuman hanya kata-kata kuning, biru, coklat. Tapi mudah-mudahan Anda cepat memahaminya. Tapi di akhir video ini akan saya tampilkan gambar yang berwarna ya. Oke, itu aja tip tutorial dari kami, cara menghemat kabel power pemasangan AC dikarenakan power supply-nya ada di area belakang atau sudah disediakan di area outdoor unit, atau lebih gampang mengambil kabel power supply ke instalasi rumah di area belakang. Maka hasilnya seperti ini. Dengan menghemat seperti ini,
kita tidak mengurangi dari sistem kerja yang diterapkan, disarankan oleh pabrik ya, tetap sama, tidak mengurangi sedikit, cuman ini teknik cara penghematnya aja, cara penghematannya aja. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalam, salam kreatif. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya. Loncengnya gratis. Dadah.